Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar yang namanya notasi sigma. Nah, apa itu notasi sigma? Notasi sigma adalah lambang yang digunakan untuk menuliskan operasi penjumlahan berurut secara singkat. Jadi dipakai lambang dia menambahkannya. Nah, jadi seperti apa? Nah, misalkan gini, ada bilangan ke-1 apakah kasih U1 ya. U1 ditambah bilangan kedua, ditambah bilangan ketiga, ditambah bilangan keempat, dan seterusnya yang tak terhingga misalnya sampai bilangan ke N. Nah, ini gimana caranya? Nah, misalkan, nah jadi lambang notasi sigma itu seperti ini, yang biasanya di bawahnya ada I. Ya, I sama dengan 1. Oke, ini misalkan kita 4. Nah, ini UI. Oke. Ini bilangan U dikali I. Jadi berapa kali? Nah, ini N dulu. Ya, jadi nanti ini kita rumusnya dulu. Oke. Ini N. Oke. Nah, ini rumusnya. Yang pertama N itu apa? N itu adalah batas atas. Ya. N itu adalah batas atas. Ya. Lalu I, ya. I itu disebut indeks. Lalu U itu bilangan. Oh, satu dulu, angka 1. Angka 1 itu adalah batas bawah. Lalu U adalah bilangan. Oke, lanjut ke sifat-sifatnya. Ya. Langsung ke sifatnya. Nanti sekalian langsung contoh-contohnya. Oke, sifat yang pertama yaitu bila mana seperti ini ya, normal berarti ini. Jadi I sama dengan 1 ya, sampai ke N. Jumlahnya UI. Nah, ini berarti ini maksudnya menambahkan bilangan U ya, U sampai ditambah U2, ditambah U3, ditambah U4 sampai dari 1, ini kan 1 mulainya batas awalnya atau batas bawah sampai ke N. Jadi menambahkannya itu sampai bilangan U ke N. Itu maksudnya. Oke. Contohnya kayak gimana? Oke, contoh misalkan seperti ini. Oke. Contoh misalkan sigma I sama dengan 1 sampai 3, ini 4I. Ini berarti maksudnya adalah, jadi I-nya 1, jadi bilangan ke 1. Jadi 4 ya. Ke 1 berarti 1 kali 4, 4. Ditambah 4 kali 2 sekarang. Nah, jadi bilangan kedua berarti 4 kali 2 berarti berapa? 8. Lalu bilangan yang ketiga berarti 3 kali 4 berapa? 12. Nah, jadi 1 ini I sama dengan 1, ini I sama dengan 2, yang ini I sama dengan 3. Jadi I ke 1, I kedua, I ketiga. Gitu. Nah, ini jadi berapa nih? Jadi 24. Oke, kita lanjut ke sifat yang kedua, itu dari sigma I sama dengan 1 sampai ke N, dan di sini ada A saja, tidak ada I-nya. Nah, ini kalau tidak ada I-nya, berarti langsung aja bilangan atau batas atas itu langsung dikali dengan A saja. Contoh, misalkan sigma I sama dengan 1 sampai ke 3, ini 6. Oke. Nah, berarti langsung aja karena nggak ada I-nya, maka tidak ada penjumlahan berurut. Jadi langsung aja 3 kali 6. Berapa? 18.
gitu. Sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu sigma I sama dengan 1 sampai ke N. Yang ini misalkan A UI. Oke, ini sama saja A-nya dikeluarkan, lalu sigma A I sama dengan 1 sampai ke N UI. Ya, seperti itu. Oke, contoh. Oke, contoh kita kasih warna merah ya, supaya beda. Oke, contohnya misalkan I sama dengan 1 sampai 3. Di sini 4I. Itu sama saja 4 kali sigma I sama dengan 1 sampai 3 I. Nah, ini gimana? Berarti 4 dikali I-nya 1, bilangan ke-1. Ini bilangan kedua ditambah bilangan kedua sampai bilangan ke-3. Itu sama dengan 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6. Jadi 6 kali 4, 24. Itu. Baik, lanjut ke sifat yang keempat. Ya. Sifat yang keempat itu ya, itu misalkan sigma I sama dengan 1 sampai ke N, yang dijumlahkannya adalah UI ditambah VI. Nah, ini bisa KI atau FI atau PI, bebas lah ya, ini dua variabel ini bebas. Oke, ini sama saja itu menjumlahkan sigma I sama dengan 1 sampai ke N, yang dijumlahkan adalah UI, ditambah sigma I sama dengan 1 sampai ke N, yang ditambahkan adalah VI. Gitu. Ya. Oke, contoh. Oke, misalkan sigma I sama dengan 1 sampai ke 4, 2I plus 4I. Nah, itu sama saja sigma I sama dengan 1 sampai ke 4, yang dijumlahkan 2I, ditambah sigma I sama dengan 1 sampai 4, yang ditambahkan adalah 4I. Gitu. Nah, jadi ini gimana? Nah, yang ini berarti bilangan ke-1 berarti I1 berarti I1 kali 2, 2. Ditambah 2 kali 2, 4. Ditambah 3 kali 2, 6. Ditambah 4 kali 2, 8. Oke, ini I1, I2, I3, I4. Baru yang ini. Bilangan ke-1, 1 kali 4, 4. Bilangan kedua ditambah 2 kali 4, 8. Bilangan ketiga, 3 kali 4, 12. Bilangan yang keempat, 4 kali 4, 6, 16. Oke. Ya, ini 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8, 20. Ditambah 4 tambah 8, 2 tambah 12 tambah 16, berapa? 4, 40. 20 tambah 40 adalah 6, 60. Oke, sifat yang kelima. Oke, sifat yang kelima itu notasi sigma I sama dengan 1 sampai ke N UI itu sama dengan notasi sigma I dari 1 sampai ke P. Ini UI itu bisa ditambah, jadi dipecah. Itu ditambah notasi sigma I sama dengan, nah yang ini P-nya plus 1, dari sini batas awalnya sampai ke N ujung yang ini. Nah, gitu. Yang dijumlahkan tetap UI.
Kayak gimana sih itu? Ya, contoh misalkan ya. Contoh. Oke, contohnya adalah notasi sigma I dari 1 sampai 5 itu 4 I yang dijumlahkan. Itu bisa saja seperti ini. Oke. I-nya dari 1 sampai ke 2. Nah, yang dijumlahkannya 4. Yang dijumlahkannya adalah 4I. Nah, yang ketiga kelima mana? Nah, ini ditambah notasi sigma I. Sekarang kalian sampai 2. Nah, ditambah dari batasnya 2 tambah 1 ya 3 berarti. Oke, dari 3 sekarang sisanya sampai ke 5. Yang ditambah 4I juga sama. Nah, jadi bisa seperti ini. Ya. Gitu. Oke, kasih garis dulu deh. Oke, lanjut sifat yang ke-6. Oke. Ini notasi sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N. Yang ditambahkan adalah UI. Sama dengan, nah seperti ini nih. Jadi I sama dengan 0. Oke, dari 1 ke 0 itu dikurang berapa? Dikurang 1. Berarti N-nya juga dikurang 1. Nah, karena ini dikurang 1, ya, yang bawah dikurang 1 jadi 0, maka yang atas juga harus dikurang 1. Nah, yang ini kebalikannya dari UI. Nah, ini I-nya ini, kalau batas atas yang dikurang 1, maka I-nya ini kebalikannya, berarti ditambah 1. Oke, kayak gimana sih contohnya? Oke, lanjut. Contoh. Contohnya adalah notasi sigma. Oke, notasi sigma. Misalkan I-nya sama dengan 3. Ya, batas atasnya adalah 6. Ini 3I. Nah, ini mau jadi berapa batas awalnya? Batas awalnya adalah jadi 1. Oke. Nah, jadi 1. Maka 3 ke 1 berarti dikurang berapa? Dikurang 2. Maka yang atas juga dikurang 2. Gitu. Lalu 3-nya, I-nya, berarti I-nya kalau dikurang, ya ini I-nya ditambah 2. Kayak gitu. Ya.